Em, Coba bayangkan Anda lagi ada di final lomba cerdas cermat tingkat provinsi ya. Anda jawab satu pertanyaan dengan sempurna, tapi juri malah ngurangin poin Anda. Dan yang bikin makin sakit hati, beberapa menit kemudian, juri justru kasih poin penuh ke tim lawan buat jawaban yang, ya, sama persis. Benar banget. Kedengarannya kayak fiksi kan? Tapi sayangnya, ini kejadian nyata yang baru aja diulas oleh Kompas.com tentang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPRI tahun 2016. Iya, dan momen ini benar-benar meledak ya di media sosial. Kita lagi ngelihat fenomena di mana dugaan salah dengar di tingkat sekolah menengah tuh ternyata bisa memaksa MPR RI buat mengevaluasi total sistem transparansi mereka secara nasional. Wah, ini tuh ibarat momen kontroversial VAR di final sepak bola, tapi panggungnya adalah konstitusi negara. Nah, misi di penelusuran mendalam kita kali ini adalah membedah tumpukan fakta dari insiden tersebut dan nyari tahu kenapa sistem penjurian manual kita bisa serentan itu. Oke, buat paham di mana letak kerentanannya, kita harus balik ke ruang final di Kalimantan Barat pada 9 Mei 2026 itu. Nah, iya pas sesi rebutan kan? Betul. Saat sesi rebutan, Regu C dari SMA 1 Pontianak dapat pertanyaan yang cukup spesifik. Pertanyaannya tuh, lembaga mana yang pertimbangannya wajib diperhatikan oleh DPR saat memilih anggota BPK? Yang mana secara aturan konstitusi jawabannya tentu harus mencakup DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Dan Regu C ini kan jawab pertanyaannya dengan lancar banget. Iya, lancar. Tapi anehnya, juri langsung motong 5 poin mereka. Alasannya, juri menganggap Regu C tidak menyebutkan frasa pertimbangan DPD. Tunggu. Saya agak bingung di sini. Kalau juri merasa nggak dengar, ya wajar aja sih poin dikurangi. Tapi yang bikin saya gagal paham, dan audiens saat itu juga sampai bersorak protes. Karena pertanyaan itu dilempar ke regu lain, kan? Iya. Pertanyaan dilempar ke Regu B dari SMAN 1 Sambas. Mereka ngasih jawaban yang, sama persis kayak Regu C, tapi juri malah kasih nilai 10. Nah, disitulah letak ledakannya. Regu B bahkan pada akhirnya keluar sebagai juara ya, sebagian karena dapat tambahan poin dari soal itu. Wah, ironis banget ya. Sangat. Tapi juri tetap bersikuku sama pendengaran mereka. Padahal kalau dipikir secara sains, di ruangan yang bising, penuh tekanan lomba, belum lagi ada pantulan gema mikrofon, telinga manusia tuh rentan banget ngalamin ilusi auditori. Oh, maksudnya kayak pendengaran telanjang itu bisa terdistorsi ya? Sehebat apapun jurinya. Tepat sekali. Tapi, kenapa juri bisa sangat defensif gitu, ngandelin telinga telanjang? Maksud saya, ini kan kompetisi buat maju ke tingkat nasional. Disinilah analogi VR saya tadi masuk akal. Iya, masuk akal banget. Di sepak bola aja wasit dikasih teknologi VR karena mata manusia terbatas nangkep kecepatan bola. Terus kenapa di lomba sekelas ini nggak ada ya minimal VR audio gitu atau pemutaran ulang rekaman seketika? Nah, itulah fatalnya sistem verifikasi yang murni manual. Tanpa alat verifikasi objektif, kebenaran mutlak tuh bisa kalah telak. Cuma gara-gara asumsi subjektif 2 atau 3 orang juri yang megang mikrofon. Benar. Terlebih lagi, Regu C ini sampai punya keberanian luar biasa loh. Mereka berani minta audiens di ruangan itu buat bersuara. Ya, buat jadi saksi kalau mereka tuh bener-bener nyebut kata DPD. Serius, keberanian anak-anak SMA ini emang patut diacungi jempol. Insiden protes mereka kan langsung viral. Dan coba tebak, siapa yang akhirnya harus turun tangan? Pasti tingkat pusat. Iya, Sekretariat Jenderal MPR RI langsung yang turun tangan. Tentu aja mereka nggak bisa diam ya. Mengutip plat Sekjen MPR, Ibu Siti Fauzia, institusi tersebut katanya sekarang lagi langsung melakukan penelusuran internal. Berarti ada evaluasi besar-besaran dong? Betul, mereka terpaksa mengevaluasi ulang semuanya. Mulai dari mekanisme penilaian, terus aturan tentang kejelasan artikulasi peserta, sampai tata cara ngajuin keberatan. Masuk akal sih, soalnya ini sangat mendesak. Esensi dari lomba 4 pilar ini kan buat ngajarin nilai-nilai UUD 1945 dan keadilan. Iya, bayangin aja ironinya. Lomba tentang keadilan berbangsa, tapi justru ada praktik ketidakadilan prosedural di atas panggungnya sendiri. Bener banget. Dan kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, dinamika ini sebenarnya mirip loh sama apa yang mungkin sering Anda, para pendengar, alami di dunia kerja. Oh, yang soal meeting itu ya? Iya. Pernah nggak sih Anda presentasi ide cemerlang di ruang rapat,
atasan Anda salah dengar atau ngelewatin intinya, terus ide yang sama persis diutarain rekan kerja lain dan malah dia yang diapresiasi. Wah, itu sih sering banget kejadian. Nah, kalau Anda nggak punya notulensi tertulis, atau rekaman rapat, atau sistem verifikasi transparan buat ngebuktiin fakta secara objektif, ya Anda yang nanggung ruginya. Otoritas tanpa transparansi alat bukti itu bahaya banget. Sepakat. Makanya evaluasi tata kelola dari MPR ini krusial banget buat dibahas. Ini bukan cuma soal lomba, tapi tentang gimana kita ngebangun sistem. Di arena manapun ya. Betul, entah di arena cerdas cermat atau di ruang direksi perusahaan, kita butuh sistem yang melindungi fakta objektif dan ngasih ruang aman buat nyuarain keberatan tanpa dihakimi oleh ego pemegang otoritas. Oke, jadi dari satu soal rebutan di Pontianak, kita bisa lihat gimana salah dengar itu ternyata bisa memicu perombakan tata kelola perlombaan di tingkat nasional. Efek dominonya luar biasa. Benar. Dan ini menyisakan satu pemikiran menarik nih untuk Anda renungkan hari ini. Kalau kompetisi edukasi dasar tentang konstitusi aja bisa berubah hasil akhirnya cuma karena nggak ada verifikasi audio, seberapa banyak sih keputusan penting di dunia nyata kita yang masih diambil murni berdasarkan pendengaran telanjang pihak yang berkuasa? Pertanyaan yang bagus. Jangan-jangan, di kehidupan nyata, kita semua sebenarnya butuh menuntut adanya teknologi VAR kita sendiri ya? Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Fokus, kita akan bacakan ulang soalnya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Kita menuju soal selanjutnya. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Ya, begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya.
Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas, ya. Dewan juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan, ya. Baik, terima kasih Dewan Juri. Mohon dapat diterima keputusan dari Dewan Juri. Adik-adik boleh kita berikan tepuk tangan, berikan semangat untuk grup A, B, dan juga C. Semangat adik-adik. Kakak-kakak host sudah selalu mengingatkan untuk ketika menjawab artikulasi yang jelas, tidak perlu terburu-buru dan silakan menghadap kepada Dewan Juri. Ibu mohon maaf, yang berhak menampilkan atau memprotes itu peserta. Guru pendamping tidak berhak. Bapak Iya, Ibu, tapi keputusan Dewan Juri bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat ya Ibu. Mohon maaf. Baik, kita junjung sportivitas untuk lomba ini. Mohon diterima keputusan Dewan Juri, Bapak Ibu dan juga adik-adik kebanggaan bangsa. Maka bisa kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.